Sayang sekali hari ini kita membawa kabar buruk ya. Tentunya ya sudah semua juga sudah tahu. Kalahan 0-2 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ya banyak perdebatan soal dari wasit segala macam. Ada pula yang ya wasit itu ya memang ada sedikit faktor, tapi kan lebih permainan kita tidak layak untuk menang lah untuk di pertandingan semifinal kemarin melawan Uzbekistan. Uzbekistan memang luar biasa, aku akuin juga luar biasa memang secara permainan. Tapi sebenarnya ini kan kita akan melawan Irak akan melawan Irak di rebutan peringkat ketiga, sekaligus ini tiket terakhir Piala Asia, Olimpiade 2024 Paris via Piala Asia ini ya. Jadi misal nanti kita kalah, kalau ya sebelumnya kalah, kita harus playoff melawan Guinea, wakil Afrika. Dia juara 4 di Piala Afrika U23. Tapi yang aku nggak habis pikir ini, kabar kemarin aku dengar bahwa wasit VAR asal Thailand nih, Sivakorn Pudong, yang kemarin kontroversi melawan Uzbekistan kemarin, juga kontroversi sebelumnya kita lawan Qatar ya di laga pembuka itu. Kalau dilempar lagi ke belakang di Piala Asia Senior, kita juga pernah bahas beberapa bulan yang lalu, itu lawan lawan Irak juga. Lawan Irak itu wasit VAR dia yang dimana kontroversi waktu itu tidak terjadi offside, padahal sudah jelas-jelas kalau dari tayangan ulang itu offside. Tapi ya AFC akhirnya lagi-lagi menunjuk wasit ini, Sivakorn Pudong. Just komentarmu terhadap komite wasit AFC ini. Ini bukannya aku mempertanyakan kualitasnya ya, tapi kenapa kok ini kan sudah ada protes 3 kali ya, 2-3 kali nih wasit ini ya, wasit dari Thailand ini. Tapi apakah itu tidak dianggap oleh AFC? Menurutmu gimana? Kok dia tetap lagi-lagi dibeli terus? Memang patut dipertanyakan ini kredibilitas AFC dalam penunjukan wasit ya, untuk laga-laga memimpin di Piala Asia, baik yang kemarin sebenarnya ada di level senior, kemudian sekarang ada di AFC di level kelompok umur begitu. 3 kali sebenarnya kita berhadapan dengan wasit VAR asal Thailand ini, satu di Bas lawan Irak, kemudian di timnas senior yang sebelumnya, kemudian yang sekarang ada di kemarin laga pertama, kemarin ini ya Uzbekistan, kemudian besok ini di urutan nomor 3 melawan Irak. Iya sebenarnya kalau kita runut ini ke belakang, ini kan memang kenapa wasit Thailand ini bisa menyumbangkan wasit dengan VAR ya, wasit VAR terbanyak ini, karena ya memang liganya dari Thailand ini sudah dimulai sejak 2020. Mereka telah sepakat untuk memakai VAR gitu. Artinya negara ASEAN pertama yang menggunakan VAR ini sebenarnya adalah Thailand, sehingga mekanisme pelatihan wasit, kemudian wasit VAR juga, dan asisten wasit di VAR itu Thailand memang sudah berjalan sejak 4 tahun lalu, bahkan 2020 ketika era-era sebelum COVID. Itu artinya memang butuh waktu 4 tahun hingga saat ini untuk bisa menyumbangkan SDM wasit untuk menjadi match di Piala Asia ini, untuk menyumbangkan wasit di Piala Asia ini menjadi banyak begitu. Sementara ya negara tetangga lainnya seperti kita, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam pun masih belum memiliki SDM wasit yang mumpuni di level AFC. Contoh Vietnam kemarin baru musim lalu menerapkan VAR di liganya. Kemudian Malaysia ada di tahun ini, di bulan Mei besok liganya mulai sudah menggunakan VAR. Sementara kita baru besok minggu depan memulai VAR dengan di Championship Series ya, itu pun masih uji coba sebelum diterapkan ke kompetisi final reguler nanti di musim depan. Artinya memang kalaupun sebenarnya kenapa sih pertanyaannya selalu wasit Thailand tidak dapat, ya memang karena Asia Tenggara baru Thailand yang bisa menyumbangkan wasit VAR. Sebenarnya ada Singapura, tetapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak sebanding dengan Thailand begitu. Masalah kredibilitas AFC ini juga ya sebenarnya patut dipertanyakan juga. Hasil kemarin ketika kartu merah Ivar Jenner kan terbukti memang ya bandingnya tidak bisa ditolak banding gitu kan, dilindungi oleh regulasi AFC. Kemudian di laga-laga sekelas
penting ya, match penting ini kan, perebutan nomor ketiga playoff ini kan sebenarnya butuh kepemimpinan wasit yang sangat fair gitu. Kalau kita melihat kemarin Shaun Evans dari Australia ini, ya ini sebenarnya yang bukan karena menguntungkan kita ya, tetapi dilihat dari sepak bola selama 90 menit, kredibilitas dia, objektif dia di lapangan ini ya terbukti memang kan bisa memainkan peran wasit menjadi lebih baik untuk pertandingan sekelas AFC begitu ya. Kedepannya ya perlu dikoreksi lagi nanti siapapun yang menjadi wasit ini harus tidak masalah dari Thailand atau Asia Tenggara lainnya, dari Vietnam pun boleh, asalkan memiliki tingkat kredibilitas AFC atau lisensi perwasitan VAR yang tinggi sehingga tidak menyusahkan ketika ada sesuatu match yang terbilang cukup menarik atau cukup menentukan begitu di laga playoff seperti ini. Contohnya ya besok ini ketika lawan Irak. Ya apapun besok yang terjadi, memang harusnya kita berharap yang terbaik dari wasit ini untuk bisa memastikan tiket ke Olimpiade 2024 nanti. Iya, sebenarnya ya wasit VAR memang jadi sorotan ya, tapi kita harus tahu ya bahwa VAR itu sebenarnya kan dia hanya menghantarkan ya, hanya memberikan sudut pandang lain terhadap wasit tengah. Keputusan akhir tetap di wasit tengah, meskipun ya ada intervensi VAR bisa mengintervensi sedikit ya, tapi tetap keputusan akhir kan dari wasit tengah. Ya aku nggak tahu ya perdebatan antara wasit tengah dan wasit VAR kemarin di lawan Uzbekistan ya, soal ada beberapa kejadian, nanti akan kita bahas beberapa kejadian itu. Yang jelas ya aku rasa protes dari PSSI kurang didengar sama AFC. Ya itulah, ya mudah-mudahan nanti ketika dia memimpin lagi VAR, meskipun nanti jadi asisten VAR ya lawan Irak, dia bisa menunjukkan sportivitasnya lah, kredibilitasnya sebagai wasit yang layak itu lah. Ya kita akan bahas, mereview ya kejadian-kejadian yang kontroversial. Ada 3 kejadian. Ini yang pertama ini Witan, kelihatan kan Witan ya. Witan ini terjadi di babak pertama ya kalau nggak salah. Witan ini kan dia melakukan serangan dan tackling, ini waktu ini ada tackling dari salah satu pemain Uzbekistan. Menurutmu kan ini kan wasit sudah menunjuk free kick ya, dan terus ada calling VAR, itu potensial penalti. Menurutmu apakah ini penalti apa enggak ini di kejadiannya ini pelanggarannya terjadi di luar kotak atau di dalam nih Sam? Kalau yang pelanggaran seperti ini udah sering terjadi loh di sepak bola. Kadang tuh juga buat gini, pemain lagi dribble lalu di sliding jatuhnya di luar meskipun mendapatkan pelanggaran di dalam kotak penalti. Namun aku pikir itu seperti layak mendapatkan penalti karena pemain timnas Uzbekistan yang nomor 4 itu melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Nah, tapi apa daya, wasit kan langsung memberikan free kick doang gitu ya. Aku rasa tidak adil. Aku bukan mengklaim diri sebagai fans Indonesia, tapi memang fans Indonesia. Yeah. Tapi, seharusnya keputusannya seperti ini harus bisa menjadi bukti bagaimana kualitas wasit untuk memimpin sebuah laga gitu ya. Dan ini kan pelanggaran yang cukup kontroversi. Mungkin dari sudut pandang sebelah dia tidak melihat kalau itu adalah pelanggaran dalam kotak penalti. Namun jika melihat di sudut pandang ini, itulah pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti. Jadi aku pikir keputusan wasit di laga 2 hari kemarin itu betul-betul blunder. Seharusnya timnas Indonesia layak mendapatkan penalti. Iya, memang itu bukan sebuah penalti ya, yang wasit menunjuk bukan sebuah penalti. Bahkan kan sebenarnya wasit itu sudah menunjuk free kick, terus ada calling VAR potensial penalti. Ketika melihat VAR, dia tidak menunjuk penalti, bahkan free kicknya pun dianulir gitu loh. Jadi aku belum pernah lihat ya pertandingan VAR itu bisa, VAR kan ada 3 ya secara regulasi itu, dia hanya bisa meng-call untuk potensial red card, potensial penalti, kemudian goal dicek itu terjadi offside atau enggak sebelumnya kan, itu yang bisa. Ada 4 ya, apa aja ya?
yang terakhir ada kesalahan identitas, misalnya yellow card nanti di review ternyata red card gitu kan. Oh ya, ya itu potensial red card kan juga masuknya kan ya. Iya itu kok bisa dia menganulir tiba-tiba ya. Ya, ya tapi itulah yang terjadi. Kita ke momen kedua nih Yos. Ini yang jadi yang membuat timnas kita kemudian kan down ya. Ini adalah Muhammad Ferrari ya. Dia mencetak gol. Tapi sebelumnya ada calling offside ya dari VAR itu. Nah ini dia. Kan sebenarnya ada dua sudut pandang. Ini satu dan yang kedua ini. Kalau dari ini kan memang agak jauh ya kameranya, cuman sudutnya lurus nih, sudutnya lurus. Dan Ferrari kalau dia dari sini nggak offside. Tapi dilihat dari sudut yang lain ini sudutnya ini kameranya lebih dekat, cuman kan sisinya lebih miring nih, Yos. Menurutmu gimana ini? Apakah clear offside atau memang seharusnya ini sudut kameranya salah? Ya betul, memang kalau dilihat ya di gambarnya sebenarnya kameranya memang angle-nya ini tidak proporsional lurus gitu ya. Harusnya kan kalau memakai teknologi SAOT, semi automatic offset technology, kan sebenarnya bisa menarik garis lurus itu dengan angle yang 3D sehingga posisinya bisa pas. Tapi kalau memang kita lihat sebenarnya ini dua pemain Uzbekistan posisinya kan memang tidak sejajar, sehingga ketika Ramadan Sananta ini kakinya sedikit ya tipis sedikit ini ya kehitung offside sebenarnya. Tapi kalau aku sih kemarin melihat bahwa Ramadan Sananta sebenarnya justru perdebatannya bukan ada di offside, tetapi dia masuk ke aturan bahwa ada gangguan foul dulu ke pertahanan ketika lemparan pertama servis Adam sebelum ke Marcelino ya. Jadi sebelum second ball itu ke Marcelino kan sempat ada gangguan di situ. Nah, aku melihatnya itu yang jadi pertimbangan wasit, interpretasi wasit menilai bahwa Sananta dalam posisi mengganggu wasit sehingga foul. Kemudian posisinya ternyata checking dari VAR itu offside gitu kan. Ya ini seperti yang di gambar itu memang terlihat kan. Posisinya ya kaki sebenarnya. Kalau kaki kan memang pasti offside ya, kecuali anggota tubuh non kaki itu tidak dihitung. Kecuali posisi pemain Uzbekistan itu sejajar dua dalam aturan yang baru itu onside pasti. Ini kan tidak sejajar dua ya. Jadi ya layak offside sih kalau aku melihatnya. Iya ya. Memang ya ini yang membuat kita terus down setelah gol itu. Bahkan kita semua juga sudah bersorak-sorak, tapi ya akhirnya terus terjadi, kita justru kebobolan nggak lama setelah itu ya. Dan yang ketiga nih ini yang sangat merugikan kita jelang lawan Irak, Rizky Ridho straight red card ya. Ridho ini kan kalau dari sudut pandangku dia ingin meng-clearance, ingin membuang bola, dan kakinya itu kan ya memang kalau secara textbook aturan itu kan kalau kaki terbuka, full terbuka gitu, dan kakinya diangkat itu memang kalau mengenai lawan memang red card. Tapi kan ini pemain Uzbekistan kan datang ya, posisinya datang, dan Rizky Ridho kan nggak bisa menghindari. Menurutmu apakah ini layak langsung straight red card atau gimana, Saf? Menurutku itu nggak layak. Kenapa? Karena kalau yang kartu merah itu rata-rata sengaja. Maksudnya pemain ini sengaja melakukan pelanggaran berat kepada pemain lawan, itu layak kartu merah. Tapi Rizky Ridho ini tidak layak, karena tujuan dia itu menendang bola yang satu, bukan bola yang ini, maksudku gitu ya. Nah, kemudian wasit tiba-tiba langsung melihat VAR dan memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Ini kan menunjukkan bahwa kualitas wasit lagi-lagi dipertanyakan. Mereka lebih melihat kepada timnas Uzbekistan, dan itu aku bilang benar-benar blunder. Keputusan ini sama ratanya dengan keputusan waktu melawan Qatar kemarin. Aku bukannya mau mengada-ngada, tapi ini memang fakta.
musuh dari Indonesia adalah wasit sendiri, gitu. Bukan Uzbekistan atau Korsel. Nah, kalau Rizky Ridho diberikan kartu merah seperti dengan pelanggaran yang seperti itu, yang tidak layak menurutku. Dan aku pikir kalau kepemimpinan wasit melawan timnas Irak nanti, semoga ya waras-waras sedikit lah. Kalau yang untuk pelanggaran seperti itu perlu diteliti lagi, perlu didiskusi dengan ya wasit-wasit lainnya supaya tidak menimbulkan ya keputusan blunder lah. Intinya Rizky Ridho tidak layak diberikan kartu merah dengan keadaan seperti itu. Iya, benar ya. Menurutku wasit ini terlalu textbook ya, dalam artian ya dia terlalu dalam regulasi. Memang kalau kaki terbuka seperti itu, kaki terbuka dan menginjak atau mengenai badan pemain lawan tuh harus kartu merah. Tapi kan kondisinya Rizky Ridho kan mau membuang bola dan pemain Uzbekistan itu kan datang gitu, jadi kan susah untuk Rizky Ridho untuk menghindari itu. Jadi lebih ke pemain Uzbekistan yang mencari pelanggaran, dan setelah kejadian itu juga pemain Uzbekistan kan nggak kenapa-kenapa. Kita tahu juga Rizky Ridho kan pemain kan dijuluki anak-anak baik lah, anak yang baik gitu kan. Jadi kan dia tuh bukan terkenal pemain yang keras, jadi kurasa memang dia tidak ingin mencederai pemain Uzbekistan nih. Ya tapi itu semua sudah lewat. Kita akan lawan Irak tanpa Rizky Ridho. Yos, menurut sih nggak istimewa ya Irak ya. Berbeda dengan seniornya, dan dia dari tim seniornya itu beberapanya juga nggak bisa gabung di Piala Asia U23 ini. Hanya Ali Jasim yang juga jadi top skor ya, winger itu. Kalau lihat lawan Jepang kemarin sih nggak begitu istimewa ya, dan dia juga kalah lawan Thailand juga ya di fase grup ya, kalau nggak salah itu kalah lawan Thailand. Dan menurutmu gimana, walaupun kita teman Rizky Ridho ini gimana Yos? Memang kemarin di laga semifinal kedua ya, Jepang Irak ini skor 2-0 sama juga ya. Terlihat memang Irak ini ternyata memang betul ketika tadi disinggung di match pertama kan kalah lawan Thailand, itu memang membuktikan bahwa permainan Irak ini sebenarnya tidak terlalu superior begitu ya. Di semifinal kemarin ya, terbukti ketika lawan Jepang ini gaya permainannya pun juga tidak terlalu menggunakan high press dengan determinasi tinggi, lebih banyak dengan permainan ataupun memanfaatkan skill individu pemain itu sendiri ya gitu. Terutama ada Ali Jasim ini memang ia punya skill yang lebih ya, kemampuan skill individu yang mumpuni, memang menjadi salah satu andalan di timnas senior juga. Tetapi memang sebenarnya timnas Irak ini juga tidak diperkuat beberapa pemain andalan ya, seperti ada Ziad Iqbal yang di FC Utrecht, kemudian ada di SC Heerenveen ya, bek kanan itu Henan Ali ini yang bermain bersama Nathan Choaon ini tidak diizinkan untuk memperkuat timnas Irak di AFC U23. Tapi ya memang secara permainan di match kemarin ini terbukti bahwa Irak ini ya metodenya sama seperti lawan Qatar dengan Jordania, gaya-gaya bermainnya memang Asia Barat sekali, tidak terlalu high press dengan determinasi tinggi seperti Uzbekistan, gaya main Uzbekistan ataupun gaya main Jepang ya kemarin ya. 2 gol itu pun terbilang kan temponya ini lambat gitu ya, 2 gol dengan tempo lambat, tidak ada jual beli serangan yang sangat aktif gitu, bahkan dari segi transisi pun tidak terlalu kelihatan transisi positif dan negatif gitu. Ya memang permasalahannya adalah nanti kita berhadapan dengan Irak ini tanpa diperkuat kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho, tapi harapannya siapapun penggantinya mungkin terbaiknya ya Komang Teguh ya, yang kemarin sudah terbukti gacor mencetak gol gitu kan. Ini bisa menjadi pengganti Rizky Ridho sementara di lini pertahanan. Kita harus tetap bisa memanfaatkan peluang yang ada, tapi memang aku yakin ya Asia Barat ini sebenarnya kalau kita kemarin semifinal bertemu dengan Saudi pun pasti permainan masing-masing benda kita akan menang begitu. Memang terbukti Uzbekistan harus kita akui di atas kita permainannya, positional play mereka bagus, dalam transisi pun mereka bagus, man to man marking mereka, pressing intens mereka itu juga bagus, sehingga menyulitkan pemain kita untuk melakukan
build up serangan begitu ya. Harapannya lawan Irak nanti ya permainan tetap kita bisa nyetel kembali seperti laga-laga sebelumnya, seperti kita yakin bahwa kita bisa mengalahkan tim-tim selama ini yang tidak bisa kita kalahkan ya. Kalau ketemu Asia Barat selalu kita kalah, ternyata kita bisa putuskan di AFC 23 apapun nanti hasilnya. Irak pun juga harus kita putuskan. Kalau di senior boleh kalah di U23, kemudian nanti di seniornya di Jakarta, kita juga harus mengambil kemenangan untuk memastikan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan lagi di kompetisi Asia. Iya, bener ya. Irak ini secara komposisi squad seharusnya kita bisa menang ya, meskipun tanpa Rizky Ridho sih aku sebenarnya agak khawatir ya di belakang ini. Komang kan posisinya Ridho itu kan di tengah ya, di tengah antara dua pemain, dan di tengah itu kan back di tengah itu kan harus bisa menjadi sweeper gitu, atau bisa mengkoordinasi dua center back lainnya gitu. Dan Komang memang pilihannya Sintayong ya, tapi kan apakah Komang ini akan bermain seperti layaknya Rizky Ridho untuk bermain sebagai 3 back di tengah bareng Hubner juga bareng Ferrari, ya nggak tahu. Apakah Nathan yang nanti akan digeser ke belakang, kan kita juga nggak tahu ya. Yang penting Indonesia Irak ya jelas kita harus menang. Pemain juga mudah-mudahan bisa cepat lah untuk menrefresh ya mentalnya supaya kita tetap harus ada di track kemenangan untuk ke Olimpiade. Kayaknya memang sengaja nih timnas kalah biar rematch lawan Argentina di Olimpiade ini. Oke, mudah-mudahan kita menang sih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu mudah-mudahan di Olimpiade Paris 2024. Oke, see you. Care bola, salam sepak bola. Ciao. Vamos Garuda.